Di negeri jauh nan indah, di bawah langit Baghdad yang biru, hiduplah seorang pria yang dikenal bukan karena kekayaannya, tapi karena akalnya yang luar biasa. Namanya Abu Nawas. Ia bukan orang biasa, kadang terlihat gila, kadang dianggap suci. Tapi satu hal yang pasti, di setiap masalah, Abu Nawas selalu punya cara unik untuk lolos. Dengan lidah tajam dan akal selicin belut, ia mampu membalikkan keadaan. Dari dihina jadi dipuja, dari dituduh jadi disanjung. Dalam cerita kali ini, kita akan mengikuti 10 kisah luar biasa Abu Nawas. Mulai dari sepatu ajaib yang membawa keberuntungan, hingga sapi bijak yang memberinya ilham. Setiap kisah bukan hanya mengundang tawa, tapi juga menyimpan pesan yang dalam. Bersiaplah untuk tertawa, tercengang, dan mungkin berkata dalam hati, bagaimana mungkin ada orang secerdik ini? Inilah kisah-kisah paling lucu, paling ajaib, dan paling penuh hikmah dari si penipu cerdas yang tak terkalahkan, Abu Nawas. Baik, mari kita mulai ceritanya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar sambil menenteng sepasang sepatu lusuh yang sudah robek di sana-sini. Ia tampak sangat serius menawarkannya ke setiap orang yang ia temui. Ayo, sepatu ajaib, bisa bikin kamu lari secepat angin, teriak Abu Nawas. Orang-orang pun mulai berkumpul, penasaran. Salah satu lelaki bertanya, kalau sepatu itu ajaib, kenapa kamu jual? Abu Nawas menjawab dengan wajah penuh kesedihan, karena aku tidak sanggup lagi hidup dalam kecepatan. Setiap kali aku pakai, aku tak bisa berhenti berlari. Aku bahkan sempat lari sampai desa sebelah hanya karena ingin beli roti. Orang-orang pun terkekeh geli, tapi ada juga yang penasaran. Seorang saudagar kaya yang mudah tergiur oleh kata-kata manis mendekat. Berapa harganya? Tanya saudagar itu. Karena kau orang pertama yang percaya, cukup bayar 10 dinar saja, jawab Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, saudagar itu membayar dan langsung mencoba sepatunya. Ia pun berlari kecil, lalu berhenti. Mana kecepatan anginnya? Tanya saudagar itu, mulai curiga. Abu Nawas menjawab santai, tunggu, biasanya efeknya baru terasa saat kau dikejar anjing. Tiba-tiba, Abu Nawas bersiul, dan seekor anjing besar muncul dari balik gerobak. Saudagar itu pun lari terbirit-birit sambil berteriak. Ini memang sepatu ajaib. Orang-orang di pasar pun tertawa terbahak-bahak. Sementara Abu Nawas duduk santai sambil mengunyah roti yang baru dibelinya dari hasil jualan sepatu. Sepatu ajaib itu membawa tawa sekaligus pelajaran. Tapi belum selesai orang tertawa, sang raja datang dengan tantangan baru, memberi jubah baru yang ternyata menyimpan jebakan memalukan. Suatu hari, Sultan membeli jubah baru yang sangat mewah dan mahal. Warnanya ungu kebiruan dengan benang emas menyala. Sang Sultan begitu bangga, sampai-sampai ia mengundang seluruh rakyat ke istana hanya untuk memuji jubahnya. Bagaimana pendapat kalian tentang jubahku? Tanya Sultan dengan senyum penuh percaya diri. Semua orang mengangguk, memuji, dan bertepuk tangan. Tapi tentu saja, pujian itu karena takut dimarahi kalau berkata jujur. Tibalah giliran Abu Nawas. Sultan menatapnya dan berkata, Abu Nawas, kau dikenal cerdas. Katakan, bagaimana menurutmu jubah baruku ini? Abu Nawas memandangi jubah itu dari atas ke bawah, lalu berkata dengan serius, Tuanku, sejujurnya jubah itu membuat Paduka terlihat seperti buah terong yang sedang liburan. Ruangan langsung hening, semua menahan tawa. Sultan mengernyit, apa maksudmu, Abu Nawas? Begini tuanku, jubah ini ungu seperti terong dan benang emasnya seperti sinar matahari di pantai. Sangat liburan sekali. Sultan mencoba menahan tawa, tapi akhirnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha,
Hanya kau yang berani berkata jujur, Abu Nawas. Tapi entah kenapa, aku malah menyukainya. Abu Nawas membungkuk dan berkata, kejujuran memang kadang menyakitkan tuanku, tapi bisa menyelamatkan kita dari membeli jubah berikutnya yang mirip ubi panggang. Sultan pun tertawa lagi dan memutuskan bahwa mulai hari itu, hanya Abu Nawas yang boleh menilai pakaiannya, meskipun komentarnya kadang lebih pedas dari cabai pasar. Jubah yang tak terlihat membuat para pejabat terjebak, dan Abu Nawas tertawa puas. Tapi tawa itu belum usai, karena Sultan punya teka-teki baru soal uang 1.000 dirham. Suatu hari, Sultan mengumumkan sayembara. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaanku dengan jawaban paling tidak masuk akal tapi tetap membuatku puas, akan mendapat hadiah 1.000 dirham. Tentu saja, orang-orang antre di istana membawa jawaban-jawaban aneh. Ayam bisa terbang ke bulan, unta bisa berdansa salsa, tapi semuanya dianggap terlalu bodoh oleh Sultan. Akhirnya, datanglah Abu Nawas. Ia hanya membawa sebuah kantong kosong. Sultan menatap heran. Mana jawabanmu, wahai Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum santai. Pertama-tama, izinkan hamba bertanya, tuanku. Jika hamba menjawab pertanyaan tuanku dengan benar, tuanku akan beri hamba 1.000 dirham, bukan? Iya, benar, kata Sultan. Dan jika jawaban hamba salah, tuanku tetap akan memberiku hadiah karena jawaban hamba tidak masuk akal tapi memuaskan. Sultan mengangguk. Benar juga. Abu Nawas mendekat, lalu berkata, jawaban hamba adalah, uang 1.000 dirham itu sebenarnya milik hamba, dan tuanku hanya meminjamkannya selama ini. Sultan terdiam, lalu tertawa terpingkal-pingkal. Baiklah, ini memang tidak masuk akal, tapi entah kenapa, aku puas. Sultan pun memberikan kantong berisi 1.000 dirham. Saat Abu Nawas keluar dari istana, ia berteriak, akhirnya uangku kembali. Terima kasih telah menyimpankannya dengan aman, tuanku. Dengan satu kalimat cerdik, Abu Nawas membalik keadaan. Tapi akalnya belum habis. Kali ini ia membawa ember tua, yang katanya bisa mengukur dosa. Suatu pagi, Abu Nawas terlihat mondar-mandir di depan masjid sambil membawa ember kosong. Setiap orang yang lewat diberitahu, hati-hati, ember ini ajaib, bisa menangkap suara dosa. Orang-orang pun mulai berkerumun. Seorang pemuda bertanya, maksudnya bagaimana, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab serius, kalau seseorang punya dosa dan berbicara di dekat ember ini, ember akan mengeluarkan suara, blup blup blup, seperti air mendidih. Tentu saja orang-orang jadi penasaran. Seorang bapak-bapak mencoba berbicara dekat ember itu. Aku hanya berdosa kecil, kadang suka terlambat salat, katanya. Abu Nawas segera menggoyang embernya diam-diam dari bawah dan ember itu berbunyi, blup blup blup. Orang-orang kaget. Benar, embernya bereaksi. Lalu datang seorang pedagang kaya. Coba aku yang bicara. Aku tidak berdosa, katanya dengan bangga. Ia pun mendekat dan berbicara. Aku selalu jujur, tidak pernah curang. Tiba-tiba, Abu Nawas melempar batu kecil ke dalam ember, dan biur, air muncrat dari dalam. Orang-orang langsung heboh. Wah, embernya ngamuk. Pedagang itu pucat. Itu mungkin karena aku pernah menipu sedikit-sedikit. Abu Nawas pun berkata tenang, ember tidak pernah bohong. Akhirnya, orang-orang berebut untuk mengaku dosa sambil membayar Abu Nawas agar dosa mereka tidak dimasukkan ke ember. Dan malam harinya, Abu Nawas tertidur pulas dengan ember kosong dan kantong penuh koin. Ember yang katanya ajaib membuat orang-orang ketakutan. Tapi itu belum seberapa, karena setelah itu, Abu Nawas dituduh mencuri sesuatu yang tidak bisa diangkat, sebuah jendela. Suatu hari,
Tetangga Abu Nawas yang pelit datang tergopoh-gopoh sambil marah-marah. "Abu Nawas, ini pasti ulahmu, jendelaku hilang." Abu Nawas yang sedang duduk santai sambil menyeruput teh langsung mengernyit. "Jendela? Hilang? Jendelamu kabur kemana? Jangan bercanda, aku yakin kau mencurinya. Semalam aku mendengar suara di rumahku," teriak si tetangga. Abu Nawas berdiri dan berkata, "Baik, mari kita selesaikan secara adil. Kita panggil kepala desa." Mereka pun mendatangi kepala desa, dan si tetangga mulai mengadu panjang lebar. "Jendelaku hilang, dan aku yakin Abu Nawas pelakunya." Kepala desa mengangguk, lalu menoleh ke Abu Nawas. "Apa kau punya pembelaan?" Abu Nawas berdiri dan menjawab tenang. "Tuan Kepala Desa, mohon pikirkan ini baik-baik. Apakah mungkin seseorang mencuri lubang di tembok?" Kepala desa tercengang. "Apa maksudmu? Jendela itu hanya lubang di dinding yang diberi bingkai. Bagaimana bisa aku mencurinya? Apakah aku memasukkan lubang itu ke dalam kantong?" Kepala desa mulai bingung. Abu Nawas lanjut, "Kalau memang aku mencurinya, coba tunjukkan buktinya. Mana jendela yang hilang? Mana saksinya? Atau mungkin jendelanya pergi jalan-jalan karena bosan melihat wajah tetanggaku tiap hari." Orang-orang di sekitar pun tertawa terbahak-bahak. Akhirnya kepala desa berkata, "Sudahlah, ini tak masuk akal. Tak ada yang bisa mencuri jendela. Pulanglah kalian." Tetangga Abu Nawas hanya bisa gigit jari, sementara Abu Nawas pulang sambil bergumam, "Lain kali kalau mau menuduh, pastikan yang dicuri bukan angin lewat lubang." Jendela yang hilang membuat satu desa kebingungan. Tapi sebelum semuanya beres, Abu Nawas sudah datang lagi, membawa seekor unta yang bisa membaca pikiran. Suatu hari Abu Nawas datang ke pasar membawa seekor unta kurus yang tampak malas bergerak. Ia berdiri di tengah keramaian dan berteriak, "Unta ini bisa membaca pikiran. Siapapun yang punya niat jahat, unta ini akan menendangnya." Orang-orang langsung tertawa, mengira Abu Nawas sedang bercanda. Tapi beberapa orang mulai penasaran dan mendekat. Seorang pria sok suci berkata, "Aku tidak punya niat jahat. Boleh aku mendekat?" "Silakan," kata Abu Nawas. Begitu pria itu berdiri di dekat unta, tiba-tiba, duk, si unta menendang pria itu sampai terjungkal. Orang-orang kaget. Wah, jangan-jangan memang dia menyimpan niat jahat. Pria itu pun bangun dan mengaku pelan. Baiklah, baiklah. Aku memang pernah mencuri 1-2 biji kurma dari warung." Orang-orang tercengang. Hebat, untanya benar-benar bisa membaca pikiran. Satu persatu orang-orang datang, dan unta pun mulai menendangi beberapa dari mereka. Anehnya, semua yang ditendang akhirnya mengaku pernah berbuat salah. Hingga akhirnya, datanglah penjaga pasar yang terkenal galak dan berkata dengan sombong, "Aku tidak takut, aku bersih." Abu Nawas memeluk si unta dan berkata, "Tolong jangan tendang ya, dia bisa menangkap kita kalau tahu ini cuman acting." Penjaga pasar bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum. "Oh, tidak apa-apa, tadi unta ini cuman mencium bau dosa." Si penjaga mundur pelan-pelan, dan sejak hari itu, tak ada yang berani marah ke Abu Nawas atau untanya yang bisa membaca pikiran. Sementara itu, Abu Nawas dan si unta lanjut keliling pasar, memungut koin dari orang-orang yang ingin diperiksa hatinya. Unta cerdas itu jadi alat penguji kejujuran. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia kini berdagang sandal usang yang katanya bisa membawa keberuntungan. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan ke pasar sambil membawa sepasang sandal jelek dan bau. Sandal itu begitu usang, sampai-sampai tali satunya putus, dan yang satunya lagi bolong seperti sarang tikus. Namun, Abu Nawas berdiri di tengah keramaian dan berteriak, "Sandal keberuntungan, siapa yang memakai ini akan selalu beruntung, bebas utang, dan disayang mertua."
Orang-orang langsung tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka berseru, "Kalau memang sehebat itu, kenapa kau jual Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Karena aku sudah terlalu beruntung. Kalau aku pakai terus, nanti hidupku terlalu sempurna. Mana kuat." Lalu datanglah seorang pemuda yang baru saja gagal dagang, diputus pacar, dan diusir dari rumah kontrakan. Ia memandang sandal itu penuh harap. "Berapa harganya, Abu Nawas?" Abu Nawas menatapnya dengan penuh wibawa dan berkata, "Untukmu cukup 3 dirham. Aku kasihan melihat nasibmu." Si pemuda langsung membayar dan memakainya di tempat. Tak sampai 5 langkah, dia terpeleset kulit pisang dan jatuh ke selokan. Orang-orang tertawa. Tapi tiba-tiba, dari dalam selokan ia menemukan sebuah kantong kecil. Ternyata isinya 10 dirham. Ia bangkit, berteriak, "Abu Nawas, ini sandal ajaib. Aku baru jatuh saja langsung dapat rezeki." Abu Nawas tersenyum dan bergumam, "Itulah seni jualan. Kalau tidak bisa bikin barangnya beruntung, bikin pembelinya merasa beruntung." Dan sejak hari itu, Abu Nawas dikenal sebagai penjual barang paling tak masuk akal, tapi paling laris sedunia. Sandal tua berubah jadi rebutan karena cerita ajaibnya. Tapi yang lebih aneh lagi, keesokan harinya Abu Nawas mengaku bayangannya dicuri. Suatu pagi, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon besar sambil tertawa sendiri. Wajahnya ceria, tapi ia memandangi tanah kosong sambil berkata, "Ya Allah, kenapa bisa terjadi? Siapa tega mencuri bayanganku?" Orang-orang mulai berkumpul. Salah satu warga bertanya, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan wajah serius, Abu Nawas menunjuk ke tanah. "Lihat, biasanya saat aku duduk di sini, bayanganku panjang ke belakang. Tapi sekarang, hilang." Seorang lelaki menimpali, "Itu karena sekarang mendung, Abu Nawas. Matahari tertutup awan." Abu Nawas berdiri dan berkata dengan suara dramatis, "Jadi, kau tuduh awan bersekongkol mencuri bayanganku?" Orang-orang mulai tertawa geli, tapi Abu Nawas tetap serius. Ia kemudian berkata, "Ini harus dilaporkan ke pengadilan. Kalau bayangan bisa dicuri, besok jangan-jangan giliran wajahku yang hilang." Lalu Abu Nawas pergi ke balai desa, menghadap kepala desa, dan mengadu dengan wajah sedih. "Tuan, bayanganku dicuri. Aku ingin lapor." Kepala desa mengelus jidat. "Abu Nawas, bayangan itu tergantung cahaya." Abu Nawas menyela, "Persis. Maka dari itu, tolong tangkap matahari, awan, atau siapapun yang bersalah." Kepala desa menatapnya tajam. "Kau sedang main-main lagi ya?" Abu Nawas tertawa. "Tidak, Tuan. Saya hanya mengingatkan bahwa terkadang yang tak terlihat pun bisa dirindukan, termasuk bayangan sendiri." Kepala desa hanya bisa geleng-geleng kepala, sementara orang-orang di luar balai desa tertawa terpingkal-pingkal, berbisik, "Abu Nawas memang gila. Gila lucunya." Langit dituduh mencuri bayangan, dan orang-orang hanya bisa menganga. Tapi Abu Nawas belum puas, karena ia segera dipanggil ke pengadilan, dituduh mencuri seekor ikan. Suatu hari, seorang pedagang ikan datang ke pengadilan mengadu. "Yang mulia hakim, Abu Nawas mencuri ikan dari lapakku tadi pagi." Hakim pun memanggil Abu Nawas. "Benarkah kau mencuri ikan?" tanya hakim. Abu Nawas tersenyum santai. "Tentu saja tidak, Yang Mulia. Kalau tidak percaya, tanya saja pada ikannya." Hakim mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" "Gampang," jawab Abu Nawas. "Masukkan ikan itu ke dalam air. Jika dia berenang menjauh dariku, berarti dia takut karena aku mencurinya. Tapi kalau dia berenang mendekat, berarti dia rindu padaku, karena aku memperlakukannya dengan baik." Pedagang pun memasukkan ikan itu ke dalam baskom air. Apa yang terjadi? Ikan itu diam saja. Abu Nawas langsung berseru, "Lihat, dia tak bergerak. Itu artinya dia bingung.
antara rindu dan trauma. Hakim dan semua orang di ruangan tertawa. Si pedagang geram. Yang mulia, dia hanya mengarang-ngarang saja. Abu Nawas menimpali, kalau begitu, mari kita selidiki bersama. Bawa cermin, biar ikan bisa melihat wajah pencurinya dan kita lihat reaksinya. Hakim pun berkata sambil menahan tawa, "Cukup, ini pengadilan, bukan pertunjukan sirkus." Akhirnya hakim memutuskan, karena tidak ada saksi, tidak ada bukti, dan tidak ada ikan yang bisa bicara, Abu Nawas dibebaskan. Saat keluar pengadilan, Abu Nawas mendekat ke pedagang dan berbisik, "Lain kali, kalau mau nuduh, pastikan korbannya bisa jadi saksi." Ikan bersaksi di depan hakim dan semua orang terdiam. Tapi ternyata Abu Nawas diam-diam punya guru baru, seekor sapi yang justru memberinya ilham luar biasa. Suatu pagi, Abu Nawas terlihat duduk di kandang sapi milik tetangganya. Ia berbicara serius pada seekor sapi betina. "Wahai sapi bijaksana, tolong beri aku ilham. Aku sedang bingung memilih antara makan nasi atau tidur lagi." Tetangganya datang tergesa-gesa dan membentak, "Abu Nawas, kenapa kau di kandangku ngobrol sama sapi?" Abu Nawas menjawab tenang, "Sst, jangan ganggu. Aku sedang berdiskusi penting dengan profesor berkaki 4 ini." "Ini sapi, bukan profesor." "Betul, tapi dia lebih pintar dari sebagian manusia. Lihat saja, dia diam saat tidak tahu, dan hanya bicara saat benar-benar perlu. Berbeda dengan banyak orang yang terlalu rajin bicara." Orang-orang mulai berkumpul dan tertawa. Si tetangga tambah geram. "Kau sudah gila, Abu Nawas." Abu Nawas berdiri dengan khidmat. "Justru itulah, kegilaan adalah pintu menuju kebijaksanaan. Maka dari itu, aku datang ke sapi ini. Makhluk yang tenang, tidak ribut, tidak gosip, dan selalu berkeringat demi memberi manfaat." "Dan apa katanya padamu?" Abu Nawas menatap sapi itu lalu berkata, "Katanya, kalau kau tidak tahan dengan orang yang bicara aneh-aneh, tinggalkan dia dan lanjutkan hidup dengan makan rumput." Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Si tetangga hanya bisa menggeleng-geleng dan berkata, "Sapi ini lebih sabar dari aku." Abu Nawas pun pergi sambil berseru, "Terima kasih, wahai sapi. Engkau tak hanya memberi susu, tapi juga pencerahan." Dari sepatu ajaib hingga sapi pemberi ilham, kisah-kisah Abu Nawas selalu membawa kita ke dunia yang penuh tawa, teka-teki, dan keajaiban akal manusia. Abu Nawas bukan orang suci, bukan pula penyihir. Ia hanyalah seorang biasa yang tahu bagaimana memanfaatkan akal di tengah kekuasaan yang kadang tak masuk akal. Lewat caranya yang cerdik, ia menampar kesombongan dengan kelucuan dan menyindir kebodohan dengan kepintaran. 10 kisah telah kita lewati. Setiap cerita mengandung tawa, dan di balik tawa, ada pelajaran yang mengendap diam-diam di hati kita. Dan seperti Abu Nawas sendiri, meski kisahnya berakhir hari ini, tapi akalnya takkan pernah benar-benar habis. Karena selagi dunia masih penuh kekonyolan, kisah Abu Nawas akan terus hidup di antara tawa kita dan mungkin di dalam diri kita.